Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama SKS. Mohon bantu like, subscribe, dan di-share guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat guys. Kali ini kita berjumpa lagi dalam acara kegiatan kesepakatan bersama pemerintah daerah Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Pengampuh Nasional guys. Dan pernyataan bersama sejumlah bupati, kepala daerah di Provinsi Lampung, komitmen jejaring rumah sakit pengampuan di Provinsi Lampung. Rumah sakit vertikal sebagai pengampu nasional dari 10 pelayanan prioritas. Acara akan segera kita mulai guys. Ini tempat-tempat sudah semakin banyak terisi guys, serta juga nanti ada lokakarya guys. Yang akan diselenggarakan oleh Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk guys, yang akan dihadiri oleh beberapa pemateri. Acara ini langsung dilaksanakan guys, dihadiri juga oleh Dirjen yang ada di Kemenkes, juga langsung dihadiri walau secara daring oleh Menteri Kesehatan guys. Ini sudah semakin penuh tempat guys. Acara ini ditempatkan di Radisson Hotel guys, untuk kita sekalian, tepat di MBK Unit Mobil Daton, Bandar Lampung. Salam kebajikan. Tabitul. Ya guys. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin yang saat ini bergabung secara virtual. Yang hormati Gubernur Lampung Bapak Rinal Junaidi, yang hormati Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, yang hormati para bupati wali kota se-Provinsi Lampung, yang hormati para pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten kota se-Provinsi Lampung, yang hormati direktur dan pimpinan rumah sakit negeri dan swasta, yang hormati pimpinan perguruan tinggi kesehatan se-Provinsi Lampung, yang hormati ketua organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, para narasumber, peserta lokakarya luring dan daring, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita persembahkan hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Pengampuh Nasional dan pernyataan serta komitmen Bupati Wali Kota tentang rumah sakit jejaring pengampu di Provinsi Lampung. Hadirin yang hormati, acara ini akan diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku
negeriku yang suci, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Bapak Ibu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara virtual untuk mendengarkan sambutan sekaligus arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Bapak Kita simak bersama sambutan dari Bapak Kesehatan Republik Indonesia. Yang saya hormati Gubernur Lampung, Dr. Insinyur Haji Arinal Junaidi, Ketua Asada Lampung, Ketua Persi Lampung, Kepala Bapeda Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Direktur RSUD Haji Abdul Muluk, hadirin dan undangannya berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, tahun depan Kementerian Kesehatan akan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan di 504 daerah dan Pak Mendagri. Memang saya dititipi pesan agar bisa sharing ke teman-teman, sini para bupati, wali kota, dan kepala daerah, gubernur, dan otonomi daerah. Untuk sektor kesehatan itu sudah diturunkan ke daerah-daerah, sehingga apapun bantuan yang kami berikan ini sifatnya hanya mendukung untuk pemerintah daerah bisa memperlancar layanan kesehatannya. Tapi perlu kita pahami bersama-sama di sini bahwa wewenang dan tanggung jawabnya untuk masalah kesehatan ini sudah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hal ini penting karena pada saat kita melakukan implementasi dari alat-alat kesehatan yang ada, itu membutuhkan dokter-dokter, membutuhkan sarana-prasarana, membutuhkan barang-barang atau reagen-reagen atau bahan-bahan medis habis pakai yang memang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Kalau tidak, alat-alat itu akan mubazir dan tidak bisa melayani masyarakat kita seperti yang kita inginkan bersama. Karena kita hanya akan memberikannya ini sekali dalam ada PPK-nya Pak, untuk bisa membantu 514 kabupaten kota dan 38 provinsi melayani penyakit-penyakit utama yang menyebabkan kematian di seluruh Indonesia, yaitu penyakit stroke, jantung, cancer, dan beberapa penyakit metabolik lainnya seperti diabetes, ginjal, dan lain sebagainya. Dan ketiga penyebab kematian tersebut, jantung, stroke, dan cancer, memang membutuhkan alat-alat kesehatan untuk bisa menangani yang cukup mampu. Kami memahami bahwa infrastruktur kesehatan ini belum memadai di seluruh rumah sakit. Itu sebabnya kita melakukan lobby ke badan-badan dunia untuk bisa membantu dalam waktu yang cukup singkat infrastruktur kesehatan di kabupaten kota, terutama untuk bisa melayani penyakit stroke, jantung, dan cancer, itu bisa kita penuhi. Dan alhamdulillah itu sudah disetujui oleh lembaga-lembaga dunia. Diharapkan Januari ini kita sudah mulai bisa mendistribusikan alat-alat tersebut. Alat-alat pengadaan yang cepat Bapak Ibu, 3 tahun juga selesai. Yang kami amati yang paling kritikal adalah tenaga kesehatan. Ada jumlah dokter dan jumlah dokter spesialis kita sangat jauh dari standar yang dibutuhkan. Kita sudah hampir 77 tahun menaikkan RSUD yang lengkap dokter spesialisnya itu sampai sekarang nggak sampai 50%.
Jadi jumlah dokter spesialis ini kurang sekali. Kalau kita jalan ke Nias, kita jalan ke Sumbar, kita jalan ke Maluku, ke Kalimantan, itu sedikit sekali rumah sakit umum daerah yang memiliki event sampai 5 atau 4 dokter spesialis. Jadi memang dokter-dokter kita dan dokter spesialis kita jumlahnya sangat kita sudah meminta ke Ibu Sri Mulyani untuk 2.500 beasiswa setiap tahun dari APBD dan sudah diberikan untuk bisa mendidik dokter-dokter spesialis. Karena saya inginnya dokter spesialis harus putra daerah. Karena kalau tidak mereka pasti kembali. Nah, masalah yang saya hadapi adalah kalau kita sudah punya 2.500, ternyata tempatnya tidak cukup di seluruh Indonesia. Paling kita setahun 1.200 mampunya untuk mendidik dokter spesialis. Itu sebabnya kemudian kita membuka mekanisme pendidikan dokter spesialis baru yang berbasis kurikulum rumah sakit, sama seperti pendidikan dokter spesialis di seluruh dunia. Karena Indonesia adalah satu-satunya negara di mana kalau orang ingin belajar dokter spesialis harus berhenti dulu bekerja, membayar uang kuliah ke fakultas kedokteran, dan 4 tahun baru kemudian kembali bekerja. Ini mau dirubah. Di seluruh dunia, di negara-negara lain tentunya dokter spesialis itu pendidikannya tetap bekerja jadi dibayar, bukan dia harus berhenti bekerja dan harus membayar. Malah dibayar. Itu sebabnya kenapa pendidikan dokter spesialis kita menjadi sangat sedikit dan sangat mahal. Karena memang mekanisme pendidikan dokter spesialis di Indonesia itu berbeda sendiri dari mekanisme pendidikan dokter spesialis di dunia. Ini yang sebenarnya kita perbaiki. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak dan mempermudah pendidikan dokter spesialis. Agar rumah sakit itu memiliki dokter spesialis bisa melayani masalah kesehatan masyarakat. Dan dari sisi alat kita akan bereskan dalam tahun. Nah, saya memberikan tugas kepada rumah sakit mampu nasional yang ada di bawah saya untuk memastikan bahwa semua dokter di 514 kabupaten kota, terutama yang bergerak di bidang stroke, jantung, dan kanker itu dididik. Kalau tidak bisa dididik penuh dokter spesialis, dididik program fellowship, yaitu program 1 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, untuk bisa melakukan keterampilan tertentu. Seperti misalnya pasang ring, kalau ada serangan jantung, atau trombektomi dan coiling kalau ada serangan. Karena alatnya sudah ada. Saya alat itu tidak gunakan untuk menyelamatkan nyawa masyarakat kita. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rumah sakit vertikal. Saya juga khususnya terima kasih kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota Provinsi Lampung yang sudah mau maju lebih cepat lagi untuk mempersiapkan dokter-dokter di Kabupaten Kota Madia dan Provinsi Lampung. Karena itu membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dokter-dokter spesialis ini. Saya juga minta tolong kepada dirut-dirut rumah sakit vertikal yang dari Lampung untuk bisa secepat mungkin membuka diri mengundang dokter-dokter lokal. Jangan dokter-dokter kita yang harusnya dokter-dokter lokal kalau bisa asli putra daerah dari kabupaten kota yang ada di ke rumah sakit luar. Ketika kita didik bagaimana menggunakan alat ini nantinya, kalau alat ini ada jalan ke kantor macet, sehingga mereka sudah tahu bagaimana cara menggunakannya dan bisa langsung menggunakan alat itu kalau sudah datang untuk menyelamatkan nyawa masyarakat saja. Saya juga mengucapkan terima kasih ini atas dukungan Asada dan Persif yang sudah membantu mempersiapkan rumah sakitnya. Karena ini selain alat-alatnya kita bantu, itu rumah sakitnya perlu juga direnovasi sedikit supaya alatnya bisa masuk. Itu saja pesan saya ke acara ini. Sekarang kembali lagi Pak Gubernur, kemudian Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota, Pak Tizam, Ibu Bupati, ya, terima kasih. Mari kita segera mempersiapkan dokter-dokter asli putra daerah dari Provinsi Lampung dan perbanyak mereka, cari lulusan-lulusan terbaik, dokter-dokter terbaik di sana.
kirimkan segera ke rumah sakit ketika akhir mereka bisa belajar. Nanti kami akan buka kesempatan belajar lebih mudah, lebih murah daripada semua dokter yang ingin menjadi dokter spesialis, agar jumlahnya bisa cukup, bisa melayani masyarakat kita dan mengurangi kematian karena penyakit Pola stroke, pikirnya orang penyakit swasta itu jantung, beda. penyakit Pola kanker pikirnya orang yang swasta rata-rata itu masing-masing berprogram. 300 Iya, crash program. Iya. Ini penting. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia ke depan akan lebih baik dan sehat Kalau dari sekolah masyarakat spesialis Indonesia saat dimurahin ini, banyak sekolah. yang saat ini pun harus lebih baik dan bisa dibaca dengan Indonesia Mas Eva. Terobosannya beda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia Banyakin di bawah. virtual untuk memberikan sambutan sekaligus arahan pada kesempatan pagi hari. Hadirin yang hormati, selanjutnya laporan Ketua Pelaksana oleh Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung kepada Bapak Dr. Lukman Pura SPPD KGH MHSM, kami persilakan. Kita ikuti laporan Ketua Panitia. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang hadir bersama kita melalui virtual, yang kami hormati Bapak Gubernur Lampung, kami hormati Bapak Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Bapak Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kami hormati, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kami hormati, Ketua dan anggota Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk yang kami hormati, para Direktur Utama dan Direktur Rumah Sakit Pengampu Nasional Vertikal hadir bersama kita, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Jantung dan Pembuluh Darah Nasional Harapan Kita, Direktur Utama Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Jiwa Dr. Marzuki Mahdi, Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang, Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Infeksi Profesor Dr. Sudianti Saroso, Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Marjono, Bapak Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung, Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama di lingkup provinsi dan juga kabupaten kota, Rektor Universitas Lampung, para direktur rumah sakit negeri dan swasta yang hadir pada kesempatan kali ini, ketua dan organisasi berprofesi, para undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Maksud dan tujuan adalah untuk mendukung percepatan pelaksanaan transformasi yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Kita juga Tahun diapresiasi sama 2022 menteri tadi ya. Terima kasih Lampung udah mendahului yang lain. perubahan Kita duluan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang pencapaian Kementerian Kesehatan tahun 2022. Iya. Dapat nama beliau. Dapat nama beliau. Yaitu Menteri Keuangan Kesehatan Iya. tentang akselerasi sinergi program rumah sakit jejaring nasional guna mendukung peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan khususnya di daerah melalui tata kelola pelayanan rujukan dengan menetapkan stratifikasi pelayanan penyakit prioritas dan pengembangan jejaring pengampuan di rumah sakit daerah. Jejaring pengampuan 10 layanan prioritas: kanker kardiovaskuler, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkulosis dan respirasi, diabetes mellitus, penyakit infeksi energi, gastrohepatologi, dan kesehatan jiwa
antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Pengampu Nasional dan Rumah Sakit Pengampu Regional, serta pernyataan dan komitmen Bapak Bupati dan Wali Kota tentang dukungan terhadap 10 layanan prioritas di Rumah Sakit Jejaring Pengampuan se-Provinsi Lampung yang akan dilanjutkan dengan lokakarya sinergi implementasi transformasi kesehatan di Provinsi Lampung menuju kesehatan untuk Indonesia maju. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Gubernur yang kami hormati, dan para undangan sekalian, kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Rumah Sakit Pengampu Nasional dan Regional, Bapak Bupati dan Wali Kota Provinsi Lampung, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Direktur Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Lampung, Direktur Rumah Sakit Swasta Provinsi Lampung, dan para undangan lainnya. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Radisson Bandar Lampung, Rabu 29 November 2023. Semoga kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama ini antara pemerintah Provinsi Lampung dan Rumah Sakit Pengampu Nasional dan Rumah Sakit Jejaring Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk serta lokakarya ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewujudkan peningkatan kinerja layanan kesehatan di Provinsi Lampung dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan nasional serta dapat memberikan kontribusi positif bagi peserta dalam perumusan kebijakan transformasi kesehatan di daerah untuk meningkatkan kualitas serta pemerataan layanan kesehatan Provinsi Lampung. Selanjutnya, mengakhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang telah mendukung percepatan transformasi layanan kesehatan di Provinsi Lampung dan berkenan memberikan arahan pada rangkaian kegiatan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota atas komitmen yang telah diberikan mendukung program Rumah Sakit Jejaring Pengampuan di Provinsi Lampung, serta apresiasi kepada para pemateri, panitia penyelenggara dan semua pihak yang telah terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini. Demikian yang kami sampaikan laporan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang belum berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua SPPD KDH NHSN, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah laporan. Hadirin yang hormati, persiapan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Pengampu Nasional. Kepada Direktur Utama Rumah Sakit Pengampu Nasional yang disebutkan, dipersilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Penandatangan Dirut kesepakatan bersama RSGPD Harapan Kita, kami silakan. Rumah Sakit Pengampu Nasional dengan Dirut PKJN RSG Dr. Haji Marjuki Mahdi, kami silakan.
Kesepakatan bersama tentang jejaring pengampuan pelayanan kardiovaskuler. Kita awali untuk melakukan penandatanganan. Kami silakan. Berikutnya kesepakatan bersama tentang jejaring pengampuan pelayanan uronefrologi antara pemerintah Provinsi Lampung dengan RSUPN Dr. Cipto Bangunkusumo. Berikutnya kesepakatan bersama tentang jejaring pengampuan pelayanan gastrohepatologi antara pemerintah Provinsi Lampung dengan RSUPN Dr. Cipto Bangunkusumo. Hadirin, baru saja kita saksikan kesepakatan bersama tentang jejaring pengampuan kesehatan ibu dan anak antara pemerintah Provinsi Lampung, RSAP Harapan Kita, RSUPN Dr. Cipto Bangunkusumo, RSUP Persahabatan. Selanjutnya kesepakatan bersama tentang jejaring pengampuan diabetes mellitus antara pemerintah Provinsi Lampung dengan RSUPN Dr. Cipto Bangunkusumo dan RSUP Dr. M. Husin Palembang. Berikutnya kesepakatan bersama tentang jejaring pengampuan respirasi dan tuberkulosis.
Kesepakatan bersama tentang jejaring pengampunan respirasi dan tuberkulosis ditandatangani oleh pemerintah Provinsi Lampung, RSUP Persahabatan dan RSUP Dr. M. Husin Palembang. Tentang jejaring pengampunan pelayanan infeksi emerging antara pemerintah Provinsi Lampung dengan RSPI Profesor Dr. Suliati Saroso, RSUP Dr. M. Husin Palembang. Dari pengampunan kesehatan ibu dan anak oleh pemerintah Provinsi Lampung dengan RSAD Harapan Kita, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Persahabatan.
silakan. Kita ikuti sambutan dari Bapak Gubernur Lampung, guys, Haji Arinal Junaidi. Para direktur rumah sakit, pengampu pelayanan nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, para bupati, wali kota Provinsi Lampung yang berkesempatan hadir. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT atas berkahnya kita hari ini dalam keadaan sehat dan membicarakan orang agar tetap sehat. Tapi pun sebelum saya membacakan sambutan, saya ingin menyapa dan sebat pantun. Ke kampung di akhir pekan, tidak lupa memancing ikan. Salam hormat kami aturkan untuk hadirin yang mulia. Ya, kehadiran kita di sini tidak lain adalah dalam rangka sinergi implementasi transformasi kesehatan di Provinsi Lampung dan provinsi lainnya. Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang dan etalase Pulau Sumatera memiliki posisi sangat strategis sebagai penghubung mobilitas manusia dan modal ekonomi dari dua pulau besar, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hingganya Provinsi Lampung memiliki peranan di dalam pelayanan bentuk apapun termasuk kesehatan ini sangat dibutuhkan. Selain itu juga Lampung sebagai penyangga Provinsi DKI, ibu kota Indonesia, dan jumlah penduduknya Lampung ini nomor 2 di Indonesia. Karena ini kebijakan pemerintah pusat, maka kebijakan saya bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mahasiswa yang akan menjadi dokter atau sudah menjadi dokter untuk berada di desa terlebih dahulu, dan bahkan bila perlu saya juga menginisiasi bagaimana masyarakat desa yang sekolah menjadi dokter, menjadi insinyur pertanian dan lainnya bisa kembali sehingga tidak lagi berupaya untuk mencari kerja di luar, tetapi kembali ke desa, membangun desa sesuai dengan perintah Presiden agar objek pembangunan masa depan, ekonomi dan lainnya dimulai dari desa. Mohon doanya supaya Lampung segera memiliki rumah sakit internasional. Kita yang bisa bekerja di situ dan sebagainya. Dari kita untuk kita, rumah sakit di Kabupaten, rumah sakit Abdul Muluk tidak perlu khawatir karena ini internasional. Jadi pangsanya sudah ada, pasarnya sudah ada. Sopan nggak kalau disebut pasar ya, orang yang sakit. Saya akhiri saja, dan sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pantun kembali. Kepahoman lari pagi, sesuai dengan hari kesehatan pagi ini. Selesai lagi mencari sarapan. Mari bersama kita sinergi, optimalkan pembangunan untuk kesejahteraan. Demikian untuk menjadi maju semangat kita bersama dalam berkarya, mewujudkan rakyat Lampung berjaya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara lokal karya sinergi implementasi transformasi kesehatan di Provinsi Lampung saya harus nyatakan dibuka. Mohon maaf Bapak Ibu para medis kalau ada kata kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching aplikasi Sepakat Sehat yang akan di-launching secara resmi oleh Gubernur Lampung. Kami silakan bergabung buat Direktur Pengembangan SDM untuk bergabung, dan kita letakkan tangan kita di LED untuk mengaktifkan aplikasi ini. Mohon izin untuk menghitung mundur 3, 2,
1. Hadirin, inilah aplikasi sepakat. Aplikasi sepakat sehat survei modal jenis pelatihan dan kalender pelatihan bidang kesehatan yang secara resmi di-launching pada kesempatan pagi hari ini. Kami silakan kembali ke tempat. Bupati Lampung Utara, Bupati Lampung Timur, pejabat Bupati Tulungagung, pejabat Bupati Tanggamus, dan Bupati Wairan. Selanjutnya kami silakan bergabung ke panggung utama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Buruk Prof. Lampung, juga PLT Kesehatan Prof. Lampung, serta analis kebijakan ahli media tim kerja transformasi PKR Kemenkes Republik Indonesia. Kami silakan. Penandatanganan surat pernyataan dan komitmen oleh Bupati Wali Kota Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Prof. Lampung diawali oleh Wali Kota Bandar Lampung. Kami silakan. Bukakanlah pikiran kami, lenturkan lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide gagasan cemerlang untuk memberikan kontribusi dalam sinergi mengimplementasikan transformasi kesehatan, khususnya di Provinsi Lampung. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkan rahmat dan keberkahan kepada kami hingga acara ini mendapatkan manfaat. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat, dan pintu surga. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dadaku, lancarkan lidahku, serta mudahkan segala urusan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya, serta berikan tunjuk kepada kami bahwa yang salah adalah salah. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang maha pengampun, ampuni dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa para pejuang bangsa kami yang telah gugur mendahului kami. Curahkanlah rahmat-Mu kepada mereka, balas jasa-jasa mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Allahumma innaka ta'lamu anna hadiyul qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa atik Allahumma rabbi tataha wa abidudaha wa diha subulaha wa laha bidulika allati layah wa surah suduraha bi faidil imanatik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa min hala syahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan untuk Bapak Menjadi untuk mempresentasikan selamat meminta. Ada sumber transportasi. Baik, terima kasih Bapak Koordinator. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dilepas Pak Dir, kayaknya tadi energinya ketarik pada saat acara di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, Pak Direktur, para pejabat dari Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu dari Direktur Rumah Sakit Pengampu Nasional, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, izinkan saya akan menyampaikan paparan pada siang hari ini. Memperkuat tadi kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Pengampu Nasional dilanjutkan dengan komitmen dengan beberapa bupati dan wali kota. Saya akan mencoba menyampaikan tema yang sudah diberikan, yaitu tentang kemampuan daerah. Kemampuan daerah dalam mendukung pembiayaan transformasi kesehatan. Kemampuan daerah. Mohon izin, saya akan coba menyampaikan terhadap sistematika paparan. Ada 3, saya akan coba sampaikan terkait capaian bidang pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Nanti dilanjutkan dengan arah kebijakan pembangunan manusia jangka panjang. Yang terakhir, sesi terakhir, saya akan coba menyampaikan tentang pembiayaan transformasi kesehatan. Next, ya, baik Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan capaian bidang pembangunan manusia, perlu saya sampaikan apa yang menjadi isu nasional, isu global, isu nasional, isu regional tentang poverty, tentang kemiskinan di tahun 2022 dan awal 2023 itu posisi kemiskinan Provinsi Lampung itu capaiannya di 11,11%. Terhadap penduduk Lampung, tadi sudah disebut Pak Gubernur, Lampung ini penduduknya kurang lebih 9,07 juta jiwa. 9,07 juta jiwa, 11% kurang lebih 900 ribu. Ini yang memang dianggap dalam kondisi miskin, merujuk terhadap definisi kemiskinan menurut BPS, ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan makanan yang berada di bawah garis kemiskinan. Ternyata di Lampung 11,11, walaupun posisi ini masih di atas capaian nasional yang sudah 9,4%. Mengapa? Karena Lampung itu di tahun 2018 itu angka kemiskinannya cukup tinggi. Alhamdulillah di 2022 Lampung masuk terbaik 3 besar nasional yang berhasil menurunkan angka kemiskinannya setelah DKI, setelah Jawa Barat dan DKI. Jadi yang kita lihat adalah akselerasi penurunan terhadap masyarakat miskin yang ada di Provinsi Lampung. Bila kita lihat, bila kita analisis Bapak Ibu sekalian, memang kemiskinan di Provinsi Lampung dari 15 kabupaten kota lebih banyak kondisi kemiskinan itu ada di wilayah desa. Dari data yang kami sekalian, apa yang kita jalani saat ini tidak terlepas dalam sisi perencanaan itu di Permendagri 86 2007, perencanaan jangka panjang menurut Undang-Undang 25/2004 itu RPJP, RPJM jangka menengah, dan RKPD di daerah. Tentunya ini terjadi keselarasan dan sinkronisasi apa yang direncanakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu dalam rangka melakukan transformasi kesehatan. Tadi Pak Gubernur sudah menyinggung dalam pidatonya bagaimana nanti terwujudnya masyarakat yang sehat, yang cerdas, yang mandiri dan berkeadilan tersebut untuk mewujudkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, gizi, ya, pengelolaan penyakit dan germas,
terhadap 6 transformasi, baik transformasi primer, transformasi rujukan, sistem ketahanan, pembiayaan SDM dan teknologi. Nah, ini yang akan memang menjadi penekanan Bapak Ibu sekalian ketika kesehatan. Apakah itu di bidang SDM nanti, tadi berapa kebutuhan dokter spesialis, Pak Menteri bilang begitu, untuk memperkuat di beberapa rumah sakit daerah. Ya. 3 ini jumlah 76 dan masih ada satu lagi yang belum diisi di EPO-nya. Lanjut. Ya, nah ini tentang BU daftar pasien kes online juga harus dikawal dari Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Ya, lanjut. Ya, ini BLUD, mohon izin Bapak Ibu yang Lampung Tengah dan Lampung Utara, ini datanya masih yang data yang lama karena kami membacanya dari online. Mungkin belum terbaca. Untuk BLUD, untuk wilayah Provinsi Lampung, Puskesmas kita yang belum tuh masih ada 17 itu di pesisir barat sedang berproses, kemudian itu 6 ada di Lampung Selatan 1, kemudian di Pesawaran 2, Tanggamus 2, kemudian sisanya di satu lagi di daerah Senpak satu. Jadi ada 6 sisa semua. Saya mohon izin berdiri karena ini. Tadi saya sudah dititipkan oleh pembicara pertama, pantun Pak, katanya, ya, ikan gabus, jangan lupa ikan lele, lebih cepat lebih bagus, yang seperti lele. Nah, itu ada jadi kan. Saya mohon izin berdiri ya Pak ya, sebentar aja. Kemudian pertama saya untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan sekalian. Saya juga gembira tadinya berharap bahwa gambaran ini adalah sebagai bahan yang akan kami lakukan secara internal. Saya minta izin kepada Pak Kepala Dinas bahwa ini bukan terlepas daripada public health dan medical health data-data ini, bukan, tetapi di hilirnya secara internal Pak Gubernur akan menjadi permasalahan di hilir yang lari ke hulu. Jadi jangan di hilir Abdul Muluk menerima limpahan-limpahan itu tanpa melakukan kajian kemungkinan ancaman yang datang. Nah, data-data itu bisa saya peroleh dari informasi pusat, regional, lokal, maupun di rumah sakit sejenis. Jadi sebenarnya muatannya harus ada juga asupan dan permasalahan dari private sector terkait pelayanan. Tadi Bapeda sudah memberikan kesanggupan daerah. Tadi Direktur Rujukan dan Nasional, paling tidak di dalam konteks transformasi kesehatan. Terus secara teknis, Dinas Kesehatan sebagai satu tim di atas dari pelayanan rumah sakit berada di sini. Dan sekarang rumah sakit sebagai pelayanan teknis. Tadi sebelum berdiri juga saya sudah diskusi sama Dokter Dia tentang bagaimana peran rumah sakit itu. Ya, nah, jadi pada kesempatan ini kawan-kawan sekalian, ya saya ingin memberikan gambaran terkait dengan akselerasi itu. Di sini hadir sejawat saya Kepala Direktur Rumah Sakit Swasta. Saya nggak boleh berhadapan dengan beliau-beliau itu. Sebambangan kalau kami Lampung, sebambangan itu ngelarin gadis. Tapi bukan, maksudnya itu bergandengan, bringing together, growing together. Jangan merujukan dan lain sebagainya. Karena gini, mereka udah masuk ke materi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya ada memangkang sedikit yang akan saya pakai di hari Jumat jam 8 sampai jam 11 nanti di
sinema kami di Abdul, biar merangkum apa permasalahan internal, membentuk skala prioritas dan melakukan langkah-langkah terobosan. Nah, keberadaan kita di Abdul Muluk ini tidak saja sebagai pembina, pembinanya jelas dari kementerian memberikan kepercayaan kepada pembina. Nah, oleh karena itu saya harus mengkaji kekuatan itu. Jangan saya diributkan kepada permasalahan-permasalahan primordial seperti yang disampaikan beliau, Bapak Ketua Bapeda. Bagaimana loop yang dilakukan? Jadi kalau saya disibukkan dengan peningkatan pelayanan level 1 menerima rujukan Abdul Muluk, ini enggak pas. Dan mohon maaf ini Bapak Kepala Ulangi Direktur Rumah Sakit, saya akan membuat strata pelayanan rumah sakit yang melakukan rujukan ke Abdul Muluk. Saya punya kelasnya dan saya akan laporkan kepada BPJS kalau tidak ada. Kalau semua dirujuk level 1 based on financial consideration, 1 itu dari nilainya, saya nggak mau. Karena saya dulu sebelah jam 12 itu di Abdul Muluk itu melihat diagnosa yang masuk ke Abdul Muluk. Karena Dokter Tari itu waktu menjadi wakil direktur umum dan keuangan, dia melaporkan almost 70% pasien yang masuk Abdul Muluk itu tidak bernilai uangnya. Level 1 diagnosanya. Siapa yang merujuk? Nah, saya tanya gitu. Jadi kalau ada rumah sakit yang menyatakan kelas A, dia melakukan rujukan ke Abdul Muluk, blow on dia. Ya, tadi Pak Gubernur bilang tadi, kalau nunjuk-nunjuk kayak gitu Lukman kerjanya, bilang sama wakil ketua komisi ketawa. Saya nggak mau, ya. Jadi maksud saya harus ada pride, integritas dan ciri khas dalam melakukan rujukan. Karena saya nggak mau. Saya tadi malam makan sama Pak Budi. Pak Budi, pelayanan kesehatan khusus medis kan semakin brutal. Kita kalah yang dengan punya kapital. Jadi intervensi pemerintah dalam regulator harus benar, Pak. Saya sebenarnya senang juga nih dengan transformasi kesehatan karena ada PPK 1, PPK 2 dan semuanya pengkajian. Jadi kalau bisa bilang orang pusat nggak ada, terjadi apa namanya istilah perbedaan yang amat sangat kontroversial. Seorang Budi Gunadi Sadikin dia bicara soal dengan bicara program. Ya, kemajuan ilmu dan teknologi medis sudah banyak sekarang ini. Jadi kita nggak bicara kepada permasalahan primordial, masalah biaya. Biaya udah dipegang sama BPJS sebagai single payer. So what? Gitu. Ya rebut sebanyak mungkin melalui diagnosa ICD-9 dan ICD-10 segala itu diagnosa yang baik. Masa dirujuk ke Abdul Muluk untuk perbaikan? Gampang saya menyuruh Dokter Tari membuat 10.000 orang masuk di klub. Semua staf Anda itu saya latih di Abdul Muluk, diakreditasi kementerian. Pulangkan lagi ke daerahnya. Beres berapa biayanya? Nggak usah bertarung dengan provinsi Latin untuk melatih anak-anaknya di luar kota. Nggak usah di Abdul Muluk kondisi ABG. Tapi tidak seorang satu pun di akhir daripada tahun ini yang sudah memastikan akan si ABG di Abdul Muluk. Berarti ada apa ini? Listnya ada 30 tapi tidak tersaring.
diakhiri Indonesia dan tidak sia-sia. Jadi saya tenang saja. Guru Negro dan dia muncul di nasional. Saya nggak mau bilang gara-gara saya, tapi kenyataannya demikian. Berbicara seperti karena kita selalu berdiri kepada konversi kita. Jadi mari kita bersama-sama. Kalau Anda menata, saya ikut menata. Doakan kita sehat bersama. Kalau seandainya tidak mati sendiri, kan nggak tahu nyasar. Oke, sampai di sini guys. Salam sehat untuk kita semua. Sekian, terima kasih.